Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai, salam sejahtera. Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita sangat bersyukur karena di pagi hari ini sekali lagi kita diberikan satu lagi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, untuk pengetahuan jemaat sekalian, pada hari ini kita menyambut Hari Minggu Musik Gerejani. Jadi tentu sekali kita merindukan musik gerejani, lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan di dalam gereja. Namun saya percaya dimanapun kita berada, musik gereja itu tetap bermain di hati kita lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya saudara. Nama Tuhan dimuliakan lewat puji-pujian kita yang bersuka cita. Mari saudara kita mulakan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami satu lagi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
di hari Minggu yang indah ini. Berkati kami Tuhan, agar setiap hati dan pikiran kami sentiasa hanya tertuju kepadamu. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan, agar kami sentiasa berada di dalam lingkupan Engkau menemani kami, dan kami tahu Roh Kudus-Mu berada di mana kami berada sekarang ini. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya saudara, mari kita terus bersukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan satu lagi lagu pujian, Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya saudara, puji Tuhan. Saya percaya saudara di rumah ataupun dimanapun berada pasti bersukacita dengan memuji Tuhan dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini. Baik saudara, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa, mari kita sediakan hati kita, mari kita lapangkan pikiran kita, mari kita mengangkat lagu penyembahan ini. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus pernah
Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baiklah saudara, untuk memimpin kita dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa, saya persilakan Pendeta Elda untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada pagi hari ini kami mau dengan sedar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari daripada perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh daripada kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyakiti hati Engkau, menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati Engkau. Sudah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah kiranya hidup kami ini terus berada di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Kadangkala kami merasa kami mampu bahkan kuat untuk menjalani kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan Engkau ya Bapa. Kami menyadari akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat sehingga kami jauh daripada kehendak-Mu. Kami menyadari betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami ini dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menerima dan mengaruniakan kami kasih karunia-Mu, agar kami boleh memperbaiki kehidupan kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan dosa-dosa kami, kiranya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara, waktu dan ketika ini tibalah masanya untuk kita membaca petikan Alkitab yang disediakan pada hari ini. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing dalam teks yang diberikan seperti berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengar. Baik jemaat sekalian, demikianlah pembacaan petikan Alkitab pada pagi hari ini. Baik seterusnya, mari kita mengakui iman kita. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sediakan hati kita, mari kita sediakan pikiran kita, mari kita mengangkat satu lagu penyembahan, yaitu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Baiklah jemaat sekalian, waktu ini tibalah masanya untuk kita belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jeff Dinus, pengarah musik BCCN Pusat. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa Anda semua di dalam ibadah online hari ini sempena Hari Musik Gereja. Saya bersyukur secara pribadi atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Ketika kita bercakap tentang musik, itu selalu dikaitkan dengan ibadah. Karena di dalam ibadah kita menggunakan musik yang difahami sebagai pengiring di dalam ibadah itu yang dapat menolong kita untuk menghayati iman kepada Allah. Nah, namun di kesempatan kali ini saya tidak akan banyak menyinggung tentang musik, tetapi saya lebih cenderung atau lebih terbeban untuk bercakap tentang soal ibadah. Oleh itu, tema khotbah sempena Hari Musik Gereja hari ini adalah panggilan Allah dalam ibadah yang didasari daripada kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-16. Nah, sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon hikmat Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dan sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Berkatilah setiap yang mendengar, supaya apa yang kami dengar ini bukan hanya sekadar menambah pengetahuan kami, tetapi sungguh-sungguh kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah hamba-Mu yang berbicara, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar nama Yesus yang ditinggikan, salib Kristus yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan pandemik hari ini itu sangat menguji semangat dan kesetiaan kita beribadah kepada Allah. Pada sebelumnya kita beribadah di gereja secara bersemuka. Tetapi hari ini kita beribadah secara dalam talian. Sedar ataupun tidak, keadaan hari ini telah membawa kita keluar daripada zon selesa kepada zon yang tidak biasa bagi kita. Zon biasa itu adalah ketika dulu kita beribadah di dalam gereja. Sekarang zon yang tidak selesa itu adalah kita beribadah secara dalam talian. Nah, saudara, puji Tuhan, hari ini saya melihat bahwa kita sudah mulai terbiasa menghadiri ibadah secara maya. Nah, saya melihat bahwa ada kebaikan apabila kita keluar daripada zon selesa kepada zon yang tidak biasa bagi kita. Karena selalunya atau biasanya di dalam zon selesa ini banyak orang yang terikat dengan rasa aman. Tetapi ketika kita berada di dalam suatu zon yang tidak biasa, di sini kita akan ditantang untuk tidak menganggap atau memandang ibadah itu remeh. Dan kita ditantang untuk semakin serius menghadiri ibadah setiap minggu. Nah, mungkin ada di antara kita hari ini yang sudah mulai hilang semangat, sudah mulai bosan, atau sudah mulai berputus asa untuk beribadah kepada Allah. Tetapi saudara tunggu dulu, sebelum kita membuat keputusan untuk menjadi malas beribadah kepada Allah, mari kita lihat apakah yang Allah lakukan dalam ibadah.
Mari kita perhatikan pembacaan dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga 16. Saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati yang menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Nah, bangsa Israel yang datang di Mesir pada masa Yusuf itu semakin berkembang dan berlipat kali ganda sehingga mereka memenuhi tanah Mesir. Kemudian datanglah seorang raja yang baru, Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Ia tidak mengetahui jasa Yusuf. Sehingga raja ini melihat bahwa kelompok imigran bangsa Israel yang semakin berkembang di tanah Mesir itu menjadi suatu ancaman baginya. Maka itu ia bertindak dengan kejam, ia menindas bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Bangsa Israel dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang dilakukan oleh hamba budak, sehingga mereka sengsara dan menderita. Nah, bukan itu saja, raja ini juga mengarahkan anak laki-laki bangsa Israel yang dilahirkan itu harus dibunuh. Musa, waktu itu Musa lahir, tapi dengan izin Allah Musa diselamatkan oleh putri Firaun sendiri. Dan Musa bertumbuh besar dengan baik. Musa mendapat pendidikan di Mesir. Dan sekarang Allah mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir. Nah, perhatikan di ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Israel telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Nah, menariknya apa yang Allah katakan di sini adalah Allah menyuruh Musa untuk berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi tujuan Allah membebaskan bangsa Israel adalah supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, tujuan Allah membebaskan bangsa Israel adalah supaya bangsa Israel ini pergi beribadah kepada Tuhan. Perhambaan di Mesir dalam konteks kita hari ini itu adalah krisis pandemik. Keadaan kita hari ini tidak jauh berbeza seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengalami tekanan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Mereka mengalami kegelisahan, ketakutan, penderitaan, dan sebagainya. Sama hal juga kita hari ini, di tengah pandemik ini, kita semua mengalami tekanan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Kita mengalami kegelisahan, kita takut, kita khawatir, dan sebagainya. Oleh itu, jawaban Allah untuk keadaan bangsa Israel waktu itu adalah pergi beribadah. Jadi dengan kata yang lain, penyelesaian kita akan pandemik hari ini adalah pergi beribadah. Nah, krisis bangsa Israel menyimpulkan bahwa mereka perlu ibadah. Demikian juga kita hari ini, pandemik ini mengimbau kita untuk tetap setia beribadah. Nah, saudara, di Gunung Sinai Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya bahwa dia akan menjadi Allah bangsa Israel. Disitulah Allah dan bangsa Israel saling mengikat diri, di mana Tuhan menjadi Allah
bagi umat Israel, sehingga umat Israel menjadi umat Tuhan. Nah, jadi ibadah itu adalah sebuah perjanjian, di mana Allah untuk aku untuk Allah. Kemudian 10 firman atau 10 perintah itu diberikan sebagai meterai perjanjian itu. Dan di dalam 10 perintah ini ada 2 komitmen, yaitu yang pertama komitmen mengasihi Allah, dan komitmen yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Ibadah adalah panggilan Allah. Allah yang memanggil umatnya keluar dari Mesir, pergi ke Gunung Sinai untuk beribadah kepada Allah. Allah yang memanggil mereka. Jadi di dalam ibadah, Allah lah sebagai inisiatif. Allah lah yang melayani. Nah, inilah pemahaman teologi Lutheran, bahwa di dalam ibadah Allah yang melayani kita, bukan kita yang melayani Allah. Allah yang melayani kita melalui firman-Nya dan sakramen. Bukan kita yang melayani Allah. Kita adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan atau menyampaikan pelayanan Allah bagi sesama. Jadi saudara, Allah kita itu sungguh luar biasa. Allah kita itu baik. Dia yang mau melayani kita. Di Gunung Sinai, Allah memberikan dirinya bagi manusia. Allah yang mau melayani bangsa Israel. Masa pandemik ini saudara, manusia terbatas melayani Tuhan. Sebaliknya, Tuhanlah yang banyak melayani manusia. Bagaimana kita tahu? Nah, melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan yang berbicara setiap hari Minggu, atau bahkan hari-hari yang lain, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Dan di dalam ibadah itu melalui perjamuan kudus, melalui doa pengampunan dan doa berkat, disinilah kita melihat Allah melayani kita. Allah kita itu baik saudara, Dia tidak pernah berhenti melayani kita. Oleh itu, apakah kita sungguh-sungguh menghargai setiap ibadah yang sudah disediakan oleh gereja masing-masing? Apakah kita serius menghadiri ibadah setiap hari Minggu? Saudara, orang yang tidak mau beribadah sama dengan orang yang tidak mau dilayani Tuhan. Orang yang tidak mau beribadah sama dengan orang yang tidak mau dilayani Tuhan. Orang yang tidak peduli akan ibadah adalah orang yang menolak akan kebaikan Tuhan. Saudara, masa sukar bukanlah masa untuk kita berputus asa. Masa sukar bukanlah masa untuk mengeluh. Masa sukar bukanlah masa untuk berputus asa. Meskipun kita ada banyak alasan untuk merasakan demikian, tetapi masa sukar adalah masa untuk kita ibadah. Inilah tujuan Allah membebaskan bangsa Israel. Nah, sekarang saya akan membawa kita melihat 3 poin sederhana. Mengapa Allah memanggil Israel beribadah? Nah, poin yang pertama adalah supaya mereka dibebaskan daripada perhambaan. Nah, bangsa Israel mereka menderita dan mereka sengsara ketika berada di dalam perhambaan di Mesir. Lalu mereka menjerit meminta tolong kepada Allah supaya Allah melawan kejahatan Firaun. Kemudian Allah meresponi dengan memanggil Musa sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka daripada perhambaan dan keluar daripada tanah Mesir. Akibat kekerasan hati Firaun ini, Allah menimpakan 10 tulak kepada Mesir, sehingga akhirnya bangsa Israel dibebaskan dan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Allah memanggil bangsa Israel beribadah kepadanya supaya mereka ini dibebaskan daripada sakit perhambaan. Bangsa Israel dibebaskan daripada sakit perhambaan karena Allah memanggil mereka beribadah. Sama hal juga dengan kita. Beribadah adalah panggilan Allah untuk kita dirawat atau dipulihkan daripada sakit-sakit yang disebabkan oleh dunia kita. Di dalam pandemik hari ini ada banyak sakit-sakit yang kita alami. Baik itu dari sakit fisikal, sakit
emosi, psikologi, dan sebagainya. Di masa-masa pandemik ini ada banyak orang yang dijangkiti COVID. Mungkin ada di kalangan anggota jemaat kita dan juga keluarga kita. Ada ramai orang yang kehilangan orang tersayang. Ada banyak orang yang mengalami depresi. Ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan ketidaktenangan. Namun saudara, di tengah-tengah keadaan kita seperti ini, Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Karena di dalam ibadah ini Allah mau merawat, Allah mau memulihkan kita, supaya kita tidak terus terperangkap di dalam sakit ini. Nah, memang saudara, di dalam kita beribadah tidak semestinya penyakit kita terus sembuh, masalah kita selesai. Tapi jika Tuhan menghendaki itu, maka tidak ada yang mustahil. Tetapi saudara, walaupun di dalam ibadah kita tidak sembuh, walaupun di dalam ibadah kita masih rasa sakit, walaupun ketika kita beribadah masalah kita masih ada di situ, tetapi tahukah kita bahwa di dalam ibadah itu Allah memberikan kita damai sejahtera. Sehingga damai itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani sakit penyakit yang kita alami. Sehingga damai itulah yang membuatkan kita mampu untuk bertahan di dalam perjuangan kita. Poin yang kedua, mengapa Allah memanggil Israel beribadah? Ialah supaya mereka menjadi bangsa yang kuat kembali. Setelah bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, sekarang Musa memimpin mereka melewati padang gurun menuju ke Sinai. Nah, di dalam perjalanan mereka ini, bangsa Israel ini banyak masalah. Mereka mengeluh tentang soal makan dan minum, mereka memberontak, mereka mengkritik Musa dan Allah yang sudah membebaskan mereka daripada perbudakan. Lihat saudara, inilah bangsa yang tidak tahu bersyukur. Mereka sudah dibebaskan, tetapi mereka masih juga memberontak. Mereka tidak bersyukur. Sehingga kan mereka mulai mengingat hal-hal baik ketika berada di Mesir. Tetapi Allah memberikan Musa hikmat dan panduan bagaimana menyelesaikan masalah ini, supaya bangsa Israel ini tidak berputus asa, tidak hilang harapan, dan tidak kecewa. Nah, sekarang di dalam ibadah, kelemahan-kelemahan kita yang ditanggung Allah dalam Kristus. Yesus Kristus mati bagi kelemahan-kelemahan kita, supaya di dalam ibadah kita menemukan kekuatan saat kita kalah pada masalah. Supaya di dalam ibadah kita menemukan penghiburan saat kita disakiti oleh dunia. Supaya dalam ibadah kita menemukan hikmat ketika tampaknya hidup ini tidak punya jalan. Saudara, di dalam ibadah Allah mau menguatkan kita. Walaupun kita lemah, tidak sempurna, tetapi Allah tetap menerima kita. Allah tetap melayani kita. Karena di dalam ibadah kita mengenal anugerah melalui firman dan sakramen yang dilayankan bagi kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang penuh dengan kelemahan, tetapi Allah menelan kekurangan mereka. Allah tetap melayani mereka, Allah tetap pelihara mereka di padang gurun, supaya mereka menjadi bangsa yang kuat, supaya mereka menjadi pribadi yang hidup terus bergantung kepada Allah. Demikian juga kita hari ini dalam ibadah itu menguatkan kita, karena di dalam ibadah Allah menelan segala kekurangan kita. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi dalam ibadah Allah memberikan kita harapan. Nah, hal yang ketiga, mengapa Allah memanggil Israel beribadah, ialah supaya mereka menerima janji Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin mereka melewati padang gurun. Sekarang mereka sampai di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai inilah Allah menawarkan perjanjian dengan bangsa Israel, di mana Allah akan menjadi Tuhan mereka, dan Dialah yang akan melindungi mereka.
Dan dialah yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Allah memanggil bangsa Israel beribadah supaya mereka menerima janji Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara, dalam ibadah Allah membawa kita kepada janji-janjinya. Di luar sana ada banyak hal yang kita dengar yang boleh saja mengecewakan kita, boleh saja melemahkan kita, boleh saja membuatkan kita takut dan sebagainya. Di luar sana kita banyak mendengar tentang politik, sosial, ekonomi, tentang COVID dan sebagainya. Tetapi di dalam ibadah kita mendengar janji-janji Tuhan. Jika kita terlalu mendengar kata-kata dunia yang melemahkan dan menjatuhkan iman kita, maka kita akan menemukan keputusasaan. Tetapi ketika kita mendengar janji-janji Allah, maka kita akan menemukan harapan. Meskipun manusia mengatakan bahwa itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Janji-janji Tuhan itulah, saudara, yang memberikan kita sukacita, kekuatan, kemampuan untuk kita boleh berjuang di dalam kehidupan kita. Masa-masa pandemik ini, hamba Tuhan banyak berbicara dalam khotbah tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Dan saya percaya inilah cara Tuhan memakai hamba Tuhan untuk membawa atau mengingatkan jemaat kembali tentang janji-janji Tuhan. Saudara, supaya kita ini semakin mengenal, semakin mengerti kehendak Allah, semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, dan supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu saya mendorong kita semua hari ini, jika kita merasa susah, ingatlah akan janji-janji Tuhan. Jika kita merasa takut, gelisah, khawatir, ingatlah akan janji Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amatlah sangat rugi jika kita mensia-siakan kesempatan beribadah. Saya percaya bahwa setiap gereja sudah berusaha dengan terbaik untuk menyediakan ibadah sesuai dengan konteks gereja masing-masing. Tetapi persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang ada untuk boleh beribadah ini? Karena sangat rugi dan sangat sayang jika kita melepaskan kesempatan-kesempatan yang ada. Karena di dalam ibadah Allah mau melayani kita. Di dalam ibadah Allah mau membebaskan kita daripada sakit-sakit dunia. Allah mau merawat kita, Allah mau memulihkan kita. Di dalam ibadah Allah mau menguatkan kita kembali. Di dalam ibadah Allah mau kita mengerti dan percaya akan janjinya. Supaya kita ini semakin kuat, semakin bertumbuh, dewasa di dalam iman. Oleh itu, jagalah ibadahmu di masa-masa pandemik ini. Jangan malas-malas beribadah. Orang yang menyediakan waktu dan mempersiapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan, menunjukkan orang itu serius di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Semoga Allah menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur firman-Mu yang sudah kami belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar, supaya kami diberikan hati yang taat dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikanlah kami hati yang tetap berkomitmen untuk menjaga ibadah kami di masa-masa pandemik ini. Karena di dalam ibadahlah kami menemukan kekuatan, di dalam ibadah kami menemukan penghiburan, di dalam ibadah kami menemukan hikmat. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat menguatkan, apalagi di musim-musim pandemik ini. Semoga kita sentiasa kuat, sentiasa tabah,
dan sentiasa menaruh pengharapan daripada Tuhan kita. Baik saudara, untuk menyambut firman Tuhan sebentar tadi, mari kita mengangkat satu lagi lagu penyembahan, yaitu Allah Sumber Kuatku. Yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Baik jemaat sekalian, tiba masanya untuk kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini.
untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Sekali lagi, saya persilakan Pendeta Elda untuk membawa kita di dalam doa. Baik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa, siap pimpin kita. Ada beberapa bahan doa yang tertera di screen. Mari kita perhatikan doa syafaat. Dan mari kita berdoa, siap pimpin kita di dalam doa ini. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini terus menguat dan meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau mengangkat dan menaikkan doa syafaat kami bersama pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi hamba Tuhan yang sudah mengungsikan firman Tuhan untuk kami. Berkatilah Pastor Jabadius. Biarlah kiranya melalui pelayanannya ada ramai jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Berkatilah pelayanannya, bahkan berkatilah seluruh kehidupannya, bahkan ekonominya. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Bapa. Kami juga berdoa agar Engkau, Tuhan, yang menjadi pusat kehidupan kami sekarang, sehingga transformasi dalam pikiran dan perilaku akan terjadi, baik dalam kehidupan batiniah maupun lahiriah kami, ketika kami memberi respon kepada firman-Nya yang hidup dan perintahnya. Kami juga berdoa agar gereja di Malaysia ini menjadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kami, agar kami menerapkan nilai-nilai Alkitabiah yang kami terima setiap hari, dan saling berhubungan dan bersekutu sebagai tubuh Kristus dan hidup di bawah berkat-berkat kesatuan yang lebih sempurna. Kami juga berdoa agar JEKOE, Jabatan Kemajuan Orang Asli, jabatan yang secara khusus menangani urusan dan kepentingan orang asli, akan melaksanakan proyek-proyek yang membantu membangun dan mengembangkan prasarana kampung-kampung orang asli sehingga keperluan sebenar mereka dapat dipenuhi dengan segera. Kami juga berdoa agar orientasi semula mengakui Kristus, agar kami melepaskan yang lama dan menerima hal-hal baru yang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa agar gereja-gereja di Malaysia akan terus berusaha dalam pemuridan dimanapun kami berada dan melayani. Kami berdoa agar setiap usaha yang telah dilakukan oleh gereja untuk memuridkan akan meningkatkan kerohanian anggotanya dan menjadi mereka murid yang berpusat pada Kristus. Kami juga berdoa agar terjadi penembusan dalam hubungan di kalangan semua orang asli dan orang asal, agar setiap suku ada kerjasama yang baik untuk maju bersama-sama. Kami juga berdoa buat ekonomi, gereja, pusat, paroke, bahkan seluruh negara kami yang mengalami hambatan, halangan oleh karena pandemik ini. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan umat-umat Tuhan, bahkan masyarakat. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami, bahkan kami berdoa agar Tuhan mencukupkan setiap keperluan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa agar persembahan yang kami berikan sebentar lagi dapat mencukupkan keperluan pelayanan di gereja kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, bila kami memberi dengan penuh sukacita dan memberi dengan penuh kerelaan untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk ruangan pengumuman pada pagi hari ini, seperti biasa, segala informasi-informasi terkini kita akan kongsikan di grup WhatsApp dan juga di grup Facebook. Dan dari masa ke semasa kita akan update sekiranya ada info-info yang akan ataupun perlu dikongsikan kepada jemaat sekalian. Baik, bagi jemaat yang ada kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bolehlah menyalurkan persembahan Anda melalui bank transfer ataupun bank in ke akun gereja masing-masing, ataupun terus secara tunai kepada bendahari jemaat masing-masing. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu lagi lagu penutup pada ibadah kita pada pagi ini, yaitu Aku Berserah.
Baik, untuk doa syukur, doa Bapa kami dan doa berkat, sekali lagi saya serahkan kepada Pendeta Elda untuk membawa kita dalam doa. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa syukur, doa Bapa kami dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan memberkati kami, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikutinya, yang berada di rumah masing-masing. Berkatilah sisa waktu yang ada, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam setiap aktiviti kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami menutup ibadah kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu